Setiap kita berbuat baik, itu pasti akan ada potensinya. Oke, dan potensi itu akan mengakibatkan kita menjadi lagi. Ya, kita berbuat baik, itu kita punya potensi kusala kan. Kusala itu akan mengakibatkan kita dilahirkan lagi loh. Ketika kita dilahirkan, kita punya potensi untuk bikin kusala baru lagi. Sehingga kita bikin kusala baru lagi, dan kita punya potensi untuk dilahirkan lagi sesungguhnya. Jadi kalau terus kita melakukan hanya untuk berbuat baik saja, kita akan tidak men-stop potensi kita dilahirkan. Nah, terus ngapain berbuat baik Bante kalau begitu? Iya. Nah, banyak orang yang memang oke lah awalnya dimotivasi dulu untuk berbuat baik sampai kita sadar bahwa potensi perbuatan baik itu mengerikan sesungguhnya. Ya bukan Bante nakut-nakutin, ya enggak. Bante apa adanya gitu. Nah, di sini kenapa kita perlu berbuat baik terus sehingga kita akhirnya mahir dalam berbuat baik, sehingga kemahiran dalam berbuat baik itulah bentuk kemurnian kita dalam berbuat baik. Kemurnian kita dalam berbuat baik, akhirnya kita hanya berbuat baik untuk kebaikan itu sendiri tanpa mengharap balasan, tanpa mengharap akibat, karena tahu potensinya. Nah, begitu kita memurnikan kebaikan itu sendiri, ya, perbuatan baik kita superior. Ketika muatan superior itu ada, itu justru akan mengkondisikan kondisi baik, faktor-faktor pencerahan itu akan cepat terakumulasi, akan menjadi kuat dengan superioritas kebajikan itu sendiri. Itu maksudnya, sehingga 37 Bodhipakkhya Dhamma itu semakin kuat terakumulasi sehingga kita bisa cepat tercerahkan. Saat ini juga bisa, maksudnya seperti itu. Jadi jangan nunggu lama, jangan nunggu pospon kehidupan berikutnya deh. Jadi Sotapanna, Anda sedang menarik mengurangi, mendegradasi kemauan Anda untuk mencapai pencerahan. Niat Anda jadi ketunda gitu. Masih ada kehidupan depan deh gitu ya, tahan dulu deh gitu, nggak digaspol gitu istilahnya gitu ya, ini maraton gitu. Padahal sekali lagi yaitu ketika kita bisa terus, oke lah bahasa gampangnya deh, kalau kita terus mengumpulkan kebajikan yang tihetuka terus, jadi kan superior, kita kumpulin aja. Oke lah, sehari sejuta potensi, ya kan, sehari kita konsisten ngumpulin gitu terus. Tapi ini susah, ini buat gambaran ini saja ya, buat gambaran itunya biar lebih paham. Oke lah, sejuta sehari, misalnya pencerahan itu perlu misalnya 100 juta, Anda kumpulin sejuta sehari, hanya perlu beberapa hari untuk mengumpulkan itu kan. Kan akumulasi pencerahan itu kan ada batasannya. Ya kan? Seseorang mencapai pencerahan ketika kebijaksanaannya matang. Kebijaksanaannya untuk melepas kekotoran batin itu sendiri. Nah, standar ini setiap orang akan berbeda. Tapi untuk melepas kemelekatan itu sendiri, perlu kualitas-kualitas baik yang mendukung untuk pelepasan itu. Itulah berbuat baik. Untuk mengumpulkan kualitas-kualitas baik itu bagaimana? Dengan berbuat baik. Berbuat baik yang baik. Nah, bagaimana berbuat baik yang baik? Berbuat baiklah untuk kebaikan itu sendiri. Sehingga perbuatan baik Anda murni. Tanpa kotoran batin. Yang mana kekotoran batin itu sudah jadi latent tendensi kita di samsara. Maksudnya seperti itu. Ya enggak?
Bisa paham kan? Ya, gambaran ini kenapa kita perlu berbuat baik. Karena kalau kita mengharapkan perbuatan baik itu berbuah, masalah kita di samsara. 1000 kali Anda berbuat baik, Anda punya 1000 potensi untuk dilahirkan. 1000 Anda punya potensi dilahirkan, Anda dilahirkan 1000 kali, Anda punya potensi lagi untuk berbuat baik lagi 1000 setiap kebaikan, setiap kehidupan misalnya gitu ya. Anda punya 1000 kali 1000, 1 juta potensi untuk dilahirkan lagi. Ini yang sekarang, belum yang sebelum-sebelumnya. Makanya samsaranya nggak akan habis-habis. Aspirasi itu sebagai dorongan, aspirasi itu sebagai bahan bakar kita untuk bergerak mengarah ke sana. Tapi actionnya yang kita terus perbaiki lagi. Ini jadi balik lagi ya, kita yang harus memurnikan supaya apa? Potensi kebaikan kita tuh superior. Nah, superioritas inilah yang akan mengumpulkan, mengkolek semua energi positif yang lain untuk mendekat, sehingga ketika energi positif itu, kalau kita bicara ini ya, itu kuat dan waktunya tercerahkan, kita akan tercerahkan tanpa harus menunda. Menunda itu bentuk keraguan. Ya kan? Nanti deh saya ini, ayo, siapa yang tercerahkan nih dengan pencerahan Bante ini? Ayo, semangat untuk berbuat baik. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kalau betul-betul kita mengharapkan perbuatan baik itu, ngeri kita di samsara, nggak ada habisnya Anda. Iya. Makanya ya, Bante selalu bilang, berbuat baiklah yang baik. Tanpa ada kekotoran batin itu sendiri gitu kan. Itu cara kita untuk apa namanya, keluar dari samsara. Ya balik lagi, selama kita di samsara kita nambahin kemelekatan. Nah, bagaimana untuk keluarnya? Ya kan? Berarti kita harus berbeda dengan kebiasaan di samsara kan? Berarti apa yang membedakan? Harus mengikuti kebiasaan dhamma kan? Hanya dengan dhamma kita bisa keluar dari samsara. Itu logikanya. Di mana kebiasaan di dhamma? Lepas. Bukan melekat. Nah, bagaimana lepas? Ya udah, berbuat baik hanya untuk kebaikan itu sendiri tuh. Kata-kata yang sederhana, Bante terjemahkan dengan cara sederhana gitu. Berdana, ya hanya untuk berdana saja. Bagaimana untuk berdana? Melepas. Berbuat baik, menjaga sila, ya untuk membuat nyaman orang lain, membuat happy orang lain, membuat aman pihak lain. Itu pelaksanaan sila, sehingga Anda menumbuhkan metta secara alamiah. Bukan Anda jaga sila jadi takut melanggar, jadi khawatir, jadi ragu-ragu, sila saya murni apa enggak ya. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Udah lepasin aja gitu. Ya kan, Anda masih memendam keinginan bawah tanah. Sadar itu bawah tanah. Ketika ada itu ya, secara tendensi Anda punya potensi itu.